Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Nuna. Untuk anak-anak hebat SMP Hasyim Asy'ari Tulangan, masih di pelajaran matematika kelas 8 semester ganjil. Kali ini kita akan belajar materi relasi dan fungsi. Sudah siap menerima materi? Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Berdoa, silahkan. Kita mulai ya. Kompetensi yang akan kita capai pada materi hari ini adalah untuk pengetahuannya, kita dapat mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi, antara lain kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Sedangkan kompetensi keterampilan, dari materi kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak dapat mendefinisikan relasi, menunjukkan suatu relasi dengan diagram panah, diagram kartesius, dan pasangan berurutan. Kemudian yang kedua, anak-anak dapat menunjukkan suatu fungsi dengan himpunan pasangan berurutan, diagram panah, rumus fungsi, tabel, dan grafik. Kita mulai dari yang pertama, relasi. Relasi merupakan kata yang diambil dari kata bahasa Inggris relation. What is the meaning of relation? Relasi berarti hubungan. Nah, dapat kita ketahui bahwa relasi antara himpunan A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Contoh, 7 lebih dari 3. Ini artinya hubungan antara 7 dan 3, yaitu lebih dari, bisa kita sebut sebagai relasi. Menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara. Nanti kita dapat menyajikan relasi dengan menggunakan diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Contoh, relasi makanan kesukaan. Terdapat himpunan A yang anggotanya Mardia, Sally, Juliana. Berarti ini nama-nama orang ya. Kemudian himpunan B, bakso, pempek, siomay. Ini makanan berarti. Nah, jika relasi antara himpunan A dan B kita nyatakan dengan menggunakan diagram panah, hasilnya seperti ini. Anggota A dan anggota B dihubungkan sesuai dengan makanan kesukaan masing-masing orang. Misalnya Mardia suka 2 makanan, pempek dan siomay, maka hubungannya seperti itu. Sally menyukai bakso dan siomay. Juliana hanya menyukai pempek. Penyajian yang kedua bisa kita nyatakan dengan diagram kartesius. Seperti di materi kita sebelumnya, koordinat kartesius, berarti kalau diagram kartesius, kita punya garis X dan garis Y. Cuma di materi relasi dan fungsi, nilai yang negatif tidak kita masukkan, karena semuanya harus bernilai positif, ya. Nah, ini. Di sumbu X kita punya nama-nama orang. Di sumbu Y-nya kita tuliskan nama-nama makanan. Hubungannya seperti tadi, Mardia karena menyukai 2 makanan, maka ada 2 titik yang menghubungkan antara Mardia dengan pempek dan siomay. Sally juga seperti itu, karena menyukai bakso dan siomay, maka ada 2 titik. Juliana hanya mempunyai 1 titik karena hanya menyukai 1 makanan, yaitu pempek. Penyajian yang ketiga adalah
himpunan pasangan berurutan. Sama seperti kita menyatakan suatu titik koordinat ada nilai X dan nilai Y. Nah, ini namanya himpunan pasangan berurutan. Kita punya pasangan yang pertama, yaitu Mardiah dan pempek. Pasangan yang kedua, Mardiah dan siomay. Pasangan ketiga, Sally dan bakso. Pasangan keempat, Sally dan siomay. Pasangan kelima, Yuliana dan pempek. Cukup jelas ya? Cukup jelas ya tentang relasi? Nah, sekarang kita lanjutkan materinya, fungsi. Apa itu fungsi? Kata lain fungsi adalah pemetaan. Fungsi atau pemetaan adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu ke anggota himpunan B. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah kata-kata memasangkan setiap anggota himpunan A. Jadi, yang namanya fungsi, setiap anggota himpunan A, setiap berarti masing-masing, harus punya pasangan dengan anggota himpunan B. Dengan tepat satu berarti pasangannya tidak boleh lebih dari satu. Ya. Tidak boleh 2, tidak boleh 3, dan seterusnya. Harus satu-satu. Contoh, himpunan orang dengan tanggal lahirnya. Tentunya setiap orang punya tanggal lahir ya. Dan satu orang tidak mungkin mempunyai lebih dari satu tanggal lahir. Contoh yang kedua, himpunan negara dengan ibu kota negara. Setiap negara tentunya punya ibu kota negara. Dan ibu kotanya tidak lebih dari satu, hanya satu saja. Ini namanya fungsi. Agar lebih jelas pengertian fungsi, mari kita lihat gambar berikut ini. Nah, contoh yang pertama, diagram panah hubungan antara A dengan B. Himpunan A punya anggota 3, himpunan B punya anggota 2. Ya, setiap anggota A mempunyai hubungan dengan anggota B. Dan hubungannya tepat satu. Loh Bu, itu ada anggota B yang mempunyai 2 hubungan dengan A. Tidak ada masalah karena itu anggota B. Yang perlu kita lihat adalah di anggota A. Anggota A harus semuanya punya hubungan dengan anggota B dan tepat satu saja. Ya. Contoh yang kedua. Gambar ini yang kedua, diagram panah yang kedua, bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada salah satu anggota himpunan A, yaitu anggota yang ketiga, itu mempunyai 2 hubungan dengan anggota B. Jadi anggota A tidak boleh mendua. Maka ini namanya bukan fungsi. Contoh yang ketiga. Contoh ketiga juga bukan fungsi. Kenapa? Karena ada satu anggota himpunan A yang tidak mempunyai pasangan. Berarti ada satu anggota A yang sendirian, tidak berpasangan. Nah, bisa lebih mudah ya dengan gambar ini. Kemudian kita harus mengetahui istilah-istilah pada fungsi atau pemetaan. Contohnya, kita punya 2 buah himpunan. Himpunan A adalah nama-nama anak, ada Ade, Bobo, Cece, sama Dimas. Himpunan B merupakan ukuran sepatu, ada nomor 38, 39, 40, 41, 42. Nah, himpunan A bisa kita sebut sebagai domain. Domain artinya daerah asal. Berarti daerah yang mempunyai hubungan. Berarti anggotanya adalah Ade, Bobo, Cece, Dimas. Sedangkan anggota B adalah anggota yang menjadi pasangan dari A, itu disebut kodomain atau nama lainnya adalah daerah kawan. Berarti anggotanya adalah 38, 39, 40, 41, 42. Nah, jika kita sudah
mempunyai hasil dari hubungan A dengan B, misalnya AD ternyata ukuran sepatunya adalah 42, Bobo 38, CC juga 38, Dimas 40. Jadi, yang merupakan ukuran sepatu dari anggota A itu merupakan daerah hasil atau range, yaitu ukuran sepatu yang merupakan ukuran sepatu dari 4 anak tadi, yaitu nomor 38, 40, dan 42. Ada anggota B yang bukan merupakan ukuran sepatu dari anggota A. Maka anggota B itu bukan merupakan range atau daerah hasil. Contohnya apa? Nomor 39 dan 41. Karena 39 dan 41 merupakan bukan nomor ukuran sepatu dari anggota himpunan A. Sama seperti relasi, fungsi juga bisa kita sajikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, himpunan pasangan berurutan. Yang kedua, diagram panah. Yang ketiga, persamaan fungsi. Yang keempat, tabel. Yang kelima, grafik. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa melihat LKS halaman 27 sampai 29. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.